Kerajaan Kutai Martadipura, kerajaan Hindu pertama di Nusantara, berpusat di Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai Martadipura. Bayangkan sebuah masa 1700 tahun yang lalu, di saat sebagian besar wilayah Nusantara masih dibalut sunyi dan rimbunnya hutan purba yang tak terjamah, sebuah peradaban besar diam-diam sedang menyusun babak pertama sejarah kita. Di sini, di lekuk aliran Sungai Mahakam, yang tenang namun perkasa, sebuah guratan huruf di atas batu mulai berbicara kepada dunia. Inilah kisah tentang Kutai Martadipura, sebuah fajar yang menyingsing menandai berakhirnya kegelapan masa prasejarah dan dimulainya era tulisan di tanah air kita. Halo semuanya, saya Jovita Marsasi Menjuntak dari kelas 10 4 SMA Negeri 4 Medan. Senang sekali bisa menemani kalian hari ini. Selama 4 menit ke depan, saya akan mengajak teman-teman sekalian melakukan perjalanan menembus lorong waktu. Kita tidak hanya akan membahas angka dan tahun, tapi kita juga akan membedah rahasia di balik prasasti Yupa, kemegahan masa kepemimpinan Raja Mulawarman, hingga bagaimana kerajaan ini menjadi akar identitas bangsa Indonesia yang kita cintai sekarang. Mari kita mulai penelusuran kita dari titik nol peradaban Nusantara. Perjalanan kita bermula dari sebuah sungai besar yang membelah jantung Kalimantan Timur, Sungai Mahakam, tepatnya di wilayah Muara Kaman. Kerajaan ini berdiri dengan sangat strategis. Mengapa disebut strategis? Karena dia berada di tepi sungai. Karena pada masa itu, sungai adalah jalan tol utama. Air adalah nadi kehidupan, sekaligus jalur perdagangan internasional yang menghubungkan pedalaman Kalimantan dengan dunia luar. Melalui jalur air inilah pengaruh besar dari India, budaya Hindu dan Buddha masuk dan bersentuhan dengan kearifan lokal masyarakat Dayak kuno. Namun, jangan salah sangka, Kutai bukan sekedar meniru India. Tokoh pertama yang kita kenal, Raja Kodungga, memiliki nama asli Nusantara. Ini membuktikan bahwa sebelum pengaruh asing datang, nenek moyang kita sudah memiliki sistem kepemimpinan yang mapan, yang kemudian beradaptasi dengan budaya baru, hingga melahirkan dinasti yang agung. Bukti otentik kebesaran mereka tertanam pada 7 tiang batu yang kita kenal sebagai Yupa. Menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, Yupa bercerita tentang sosok raja yang luar biasa, Raja Mulawarman. Beliau disebut sebagai Wansakarta atau pembentuk keluarga raja. Namun yang paling menakjubkan, bukti otentik kebesaran mereka tertanam pada 7 tiang batu yang kita kenal sebagai Yupa. Menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, Yupa bercerita tentang sosok raja yang luar biasa, Raja Mulawarman. Beliau disebut sebagai Wansakarta atau pembentuk keluarga raja. Namun yang paling menakjubkan adalah kedermawanannya. Dalam salah satu prasasti tercatat bahwa Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana di tempat suci bernama Waprakeswara. Bayangkan 20.000 ekor sapi. Angka ini bukan sekedar pamer kekayaan, melainkan simbol bahwa pada abad keempat Kutai sudah memiliki ketahanan pangan yang luar biasa, peternakan yang maju, dan stabilitas ekonomi yang sangat stabil. Rakyatnya makmur dan rajanya begitu dekat dengan nilai-nilai spiritualis. Setiap kejayaan akan menemui senjanya. Setelah berabad-abad berkuasa sebagai kerajaan Hindu tertua, Kutai Martadipura menghadapi tantangan baru di abad ke-13, yaitu munculnya kerajaan Kutai Kartanegara di wilayah pesisir yang membawa pengaruh Islam, menciptakan dinamika baru. Melalui perang saudara yang panjang, Maharaja Dharmasetia, raja terakhir dari Martadipura, gugur di tangan Raja Aji Batara
Agung Dewa Sakti. Meskipun kerajaannya telah melebur, warisannya tidak pernah hilang. Kutai mengajarkan kita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang literat, terbuka pada perubahan, namun tetap bangga pada identitas aslinya. Dari Yupadi Muarakaman, kita belajar bahwa kita bukan bangsa yang baru muncul kemarin sore. Kita adalah bangsa dengan peradaban tua yang mulia. Saya, Jovita Mercy Simanjuntak, pamit undur diri. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di kisah sejarah selanjutnya.